Assalamualaikum. Halo pamirsa sejangkau siar, kumaha damang? Pada malam hari yang sepi, di suatu kota terdapat museum barang antik dan benda-benda pusaka dan mustika. Segerombolan orang berbaju hitam yang dipimpin oleh seorang penyihir wanita hitam, berniat mengambil satu barang pusaka yang sangat sakti dan berkekuatan sangat besar. Setibanya di museum, penjaga museum atau satpam museum pun menghalau mereka dan menanyakan tujuan mereka. Tanpa basa-basi, gerombolan hitam itu langsung menerobos satpam tersebut tanpa menghiraukannya. Satpam pun kesal dan mencoba memukul mereka. Pukulan satpam tersebut pun mengenai salah satu dari mereka, namun tidak berkesan atau seperti tidak terasa apa-apa. Salah satu gerombolan itu pun membalas, satpam itu pun terpental dan kabur. Bergegas satpam itu pun menelepon polisi untuk meminta bantuan dengan terbata-bata dan sambil menahan rasa sakit akibat serangan dari gerombolan hitam tadi. Tidak lama polisi pun datang. Namun sayang gerombolan tersebut sudah melakukan aksinya dan membawa beberapa benda pusaka, salah satunya tongkat berbatu merah delima. Polisi pun mengejar mereka. Beberapa kali polisi melancarkan serangan menembaki gerombolan tersebut, namun usaha polisi itu nihil. Laju gerombolan tersebut terlalu cepat, tidak terkejar oleh polisi. Polisi pun dengan terpaksa balik kanan, putar balik kembali ke kantor polisi. Dan komandan polisi pun bergegas mengadakan rapat, dan keputusan rapat tersebut akan dilaksanakan besok dengan penyelidikan ke museum dengan didampingi detektif. Setelah penyelidikan cukup lama, sekitar beberapa hari, polisi tidak mendapatkan hasil yang signifikan dan polisi pun menemui jalan buntu. Karena yang mencuri benda pusaka tersebut adalah makhluk gaib atau siluman, jadi polisi tidak dapat melacak keberadaan mereka. Komandan polisi pun memutar otak sambil termenung. Seketika, komandan polisi itu pun teringat dengan Shiva, yang pernah membantu pihak polisi menangkap perampok, karena Shiva mempunyai ilmu kebatinan yang dapat melawan para gerombolan siluman dan penyihir hitam wanita. Bergegas komandan polisi menghubungi Shiva untuk meminta bantuan. Sementara itu di sore hari Shiva sedang mengajari anak-anak santri ilmu bela diri di pesantren bapaknya. Sedang asik mengajari anak-anak, ibu Shiva pun memanggil Shiva karena ada telepon dari polisi. Shiva bergegas pulang dan menerima telepon tersebut dan mendengar ucapan polisi di telepon bahwasanya pihak polisi meminta bantuan Shiva. Shiva pun dengan senang hati akan membantu polisi menangkap gerombolan hitam tersebut. Sebelum dilanjut, alangkah baiknya bantu kami dengan cara like dan subscribe ya pamirsa sejangkau siar. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dan share jika cerita ini menarik. Tidak lupa kritik dan saran kita tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Keesokan harinya Shiva berangkat ke kantor polisi untuk memenuhi permintaan polisi, membantu penyelidikan dan penangkapan gerombolan hitam yang sudah membobol museum pusaka waktu itu. Sesampainya di kantor polisi, Shiva disambut hangat komandan polisi dan mereka mengobrol panjang lebar. Kapan dan kemana mereka akan menangkap gerombolan hitam tersebut. Seketika Shiva memejamkan mata dan membaca doa, mencoba mendeteksi keberadaan gerombolan hitam tersebut. Seketika tubuh Shiva pun mengeluarkan cakra. Beberapa menit Shiva berkonsentrasi dan mata Shiva pun terbuka. Shiva telah melacak dan mendapatkan lokasi gerombolan dan penyihir hitam tersebut yang telah menjarah benda-benda pusaka di museum. Lokasi mereka cukup jauh di hutan belantara dekat Gunung Kalangkang. Shiva pun melaporkan kepada komandan polisi, dan bergegas komandan polisi menyusun rencana untuk penangkapan gerombolan hitam. Dan komandan polisi dan anggotanya memutuskan akan bergerak ke hutan Gunung Kalangkang esok lusa dan mengajak serta Shiva ke sana. Dan hari pemberangkatan pun tiba. Komandan beserta dan ada juga yang memakai mobil. Mereka berangkat pagi pukul 9. Cukup jauh perjalanan mereka. Tanjakan turunan dan jalanan terjal pun dilalui mereka. Sore pukul 5 mereka sampai di hutan dan harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Karena tidak memungkinkan memakai motor atau mobil, dikarenakan jalanan terjal dan curam melewati jurang. Pukul 7 malam mereka tiba di Gua Gunung Kalangkang. Sebelum masuk gua, mereka dihadang monster atau siluman serigala yang diperintahkan ratu mereka. Si wanita penyihir hitam
Yang ternyata wanita penyihir hitam itu ternyata sahabat Syifa dahulu, yang sekarang jadi jahat. Karena hasutan dan rayuan pacarnya Dulhak, Anna si wanita penyihir hitam menjadi seperti ini. Sakti Mandraguna, dikarenakan sakit hatinya terhadap Syifa yang telah mengalahkannya, Anna semakin giat berguru ke bapaknya Dulhak yang notabene Dulhak adalah pacarnya Anna. Anna pun sampai tapabrata di Gua Gunung Kalangkang selama 100 hari lamanya. Tentunya semua itu dilakukan Anna atas perintah bapaknya Dulhak pacarnya Anna. Dan penjarahan di museum itu pun atas perintah bapaknya Dulhak pacarnya Anna. Setelah mendapatkan tongkat mustika baru merah delima, Anna pun menyerap karomah atau kekuatan kesaktian yang berada di dalam mustika batu merah delima itu, dan menjadikannya semakin sakti dan memiliki cakra yang sangat besar. Kembali ke Syifa dan para polisi beserta Syifa mau tidak mau melawan para monster atau siluman serigala yang mengepung mereka. Pertarungan pun berlangsung seimbang, namun banyak para polisi yang terluka, karena monster atau siluman serigala sangat kuat. Setelah cukup lama pertarungan mereka antara Syifa dan polisi melawan monster siluman serigala, alhamdulillah Syifa dan polisi menang mengalahkan dan memukul mundur para monster siluman serigala itu. Namun banyak polisi yang jadi korban. Segera korban terluka ditangani oleh tim medis dan akan dilarikan ke rumah sakit. Dari sekian banyak anggota polisi yang ikut, kira-kira ada 50 orang. Kini hanya ada tersisa 20 orang dan ditambah Syifa. Mereka pun melanjutkan perjalanan masuk ke dalam Gua Gunung Kalangkang, di mana disitulah penyihir wanita hitam berada. Syifa pun merasakan hawa yang begitu jahat dan mengerikan dan Syifa merasakan cakra yang sangat besar di dalam Gua Gunung Kalangkang. Syifa tidak ada kata gentar, mereka pun melanjutkan langkahnya masuk lebih dalam ke dalam Gua Gunung Kalangkang. Dan akhirnya Syifa dan para polisi bertemu dengan wanita penyihir hitam atau Anna sahabat Syifa dulu. Tanpa basa-basi para polisi pun menyerang wanita penyihir hitam itu. Wanita penyihir hitam pun tidak tinggal diam. Segera mengeluarkan cakra dari dalam tubuhnya yang sangat besar dan menyerang para polisi dengan satu kibasan saja dari tongkatnya. Para polisi pun terpental tidak berdaya dan si wanita penyihir hitam itu kebal peluru. Serangan polisi pun tidak mampu melukainya sedikit pun. Dan para polisi pun diluluhlantahkan oleh wanita penyihir hitam tersebut. Para polisi pun terluka parah akibat serangan dari wanita penyihir hitam dan tidak dapat melanjutkan pertarungan, tinggallah Syifa seorang. Syifa pun sudah mengeluarkan cakra besarnya sedari tadi dari tubuhnya dan siap menyerang. Syifa dan Anna si wanita penyihir hitam berlari dan pertarungan antara dua sahabat itu pun kembali terjadi. Pertarungan sengit pun tidak terelakkan. Ledakan-ledakan cakra pun membuat tanah dan dinding gua bergetar, saking hebatnya pertarungan mereka, dan para polisi pun dengan sisa tenaga berusaha keluar dengan dibantu tim medis, takut nanti gua itu runtuh dan hancur. Mereka para polisi sudah di luar dan di tempat yang aman. Kembali ke pertarungan Syifa dan Anna si wanita penyihir hitam. Pertarungan pun semakin memanas, kedua kubu mengeluarkan segala ajian-ajian yang mereka miliki. Ledakan dari serangan mereka pun begitu hebat, sehingga membuat gua itu hancur. Namun pertarungan mereka terus berjalan. Untuk melanjutkan pertarungan, Syifa dan Anna masing-masing sudah terkena serangan dari lawannya. Mereka sama-sama tangguh dan kuat. Cukup lama pertarungan mereka, Syifa tidak menyangka sahabatnya Anna yang sekarang begitu sakti dan mengerikan. Syifa pun beberapa kali mengingatkan dan membujuk Anna untuk kembali ke jalan yang benar, dan kembali menjadi sahabatnya yang dulu. Ucapan Syifa bukannya membuat Anna sadar, namun malah semakin menyulut emosi Anna. Katena tidak terima diceramahi oleh Syifa dan berkata ini adalah pilihannya dan Syifa tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Anna pun semakin menjadi-jadi, cakranya pun semakin besar keluar dari dalam tubuhnya, dan Anna kembali menyerang Syifa dengan membabi buta. Syifa pun terdesak terkena serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Anna. Syifa pun terpental jauh dan menghantam batu berkali-kali. Syifa akhirnya kalah tidak berdaya oleh Anna si penyihir hitam. Anna pun bersiap untuk serangan terakhir, dan serangan terakhir pun dilancarkan Anna. Dan seketika Naya pun datang menyelamatkan Syifa.
Naya pun menangkis dan mementahkan serangan Anna si wanita penyihir hitam tersebut. Dan Naya berbalik menyerang Anna, dan serangan Naya pun mengenai Anna. Dengan telak, walaupun serangan Naya tidak berarti untuk Anna cukup terpental terkena serangan Naya, dan bergegas Naya membawa lari Shiva yang pingsan dan terluka parah. Karena Naya sadar diri. Kekuatan Anna yang sekarang begitu besar dan bukan tandingan untuk Naya. Naya pun berhasil menjauh dan bergegas membawa Shiva pulang. Dengan membonceng Shiva di motornya, Naya bisa menyusul Shiva tepat waktu dikarenakan sebelum Shiva berangkat ke hutan gua Gunung Kalangkang, Shiva menelepon Naya di kantor polisi dan memberitahu kemana Shiva dan para polisi bergerak dan menceritakan tentang Anna yang telah mengambil benda pusaka di museum, dan salah satunya pusaka yang sangat sakti dan kuat dan berbahaya jikalau jatuh ke tangan yang salah, yaitu mustika merah. Delima yang terdapat di kepala tongkat yang Anna ambil kembali ke Naya dan Shiva. Sesampainya di kota, Naya membawa Shiva ke rumah sakit terdekat untuk segera mendapatkan penanganan medis karena luka yang didapati Shiva cukup parah. Shiva pun segera diobati dan dirawat inap di rumah sakit. 2 hari berlalu setelah pertarungan Shiva dan Anna, Shiva pun belum juga sadarkan diri. Bapak dan teman-teman Shiva terus berdoa dan membacakan surat-surat yang ada di Al-Quran, bertujuan untuk meminta kesembuhan Shiva kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di hari ketiga akhirnya Shiva sadarkan diri, berkat penanganan medis dari rumah sakit dan berkat doa-doa dari teman dan keluarga Shiva. 2 minggu sebelum Shiva dirawat, inap di rumah sakit dan akhirnya Shiva dibolehkan pulang. Namun kondisi Shiva belum 100% sembuh, maka Shiva langsung pulang ke rumah kakek nyata untuk melanjutkan pengobatan. Karena kakek Shiva merupakan kiai yang sakti yang biasa menyembuhkan orang sakit, terutama luka dalam akibat serangan gaib. Sesampainya, Shiva langsung ditangani dan diobati kakeknya. Kakeknya pun duduk bersila dan membaca doa. Seketika keluar cakra yang cukup besar dari badan kakeknya Shiva. Lalu diletakkan tangannya di atas kepala Shiva dan mentransferkan cakranya. Dan Shiva pun diberi ramuan-ramuan tradisional dari daun-daun dan akar pohon langka. 3 bulan pun berlalu, Shiva pun sembuh total. Namun kakeknya Shiva belum membolehkan Shiva pulang. Shiva akan digembleng lagi dan bela diri dan ilmu kebatinan yang lebih sakti untuk menghalau dan mengalahkan musuh yang lebih kuat seperti lawannya kemarin si wanita penyihir hitam. Shiva pun diberikan lebih banyak lagi wiridan-wiridan untuk menambah atau meningkatkan lagi kesaktiannya. Puncaknya akhirnya Shiva disuruh kakeknya untuk bertapa brata selama 40 hari, berdiam diri dan berzikir di dalam ruangan khusus yang berada di dalam rumah kakeknya Shiva. Singkat cerita, Shiva pun berhasil lulus dari pelatihan dan tapa brata. Cakra Shiva pun semakin besar, dan Shiva mewakili menghalau dan menggagalkan bila mana Anna si wanita penyihir hitam beraksi lagi melakukan kejahatan. Kakeknya pun mewariskan mustika atau pusaka berupa ikat pinggang yang di tengahnya terdapat batu safir berwarna biru dan kekuatan atau kesakitan batu tersebut setara dengan mustika merah delima yang dipegang oleh si wanita penyihir hitam. Shiva pun diizinkan pulang. Bergegas Shiva pun pamit ke kakek dan neneknya dan melangkahkan kaki menuju rumahnya. Shiva pun sampai rumahnya. Karena rumah kakeknya tidak terlalu jauh dari rumah Shiva, Shiva pun beristirahat dan esok baru akan memulai lagi aktivitasnya seperti biasa, seperti mengajar ngaji dan mengajar bela diri ke anak-anak di pesantren milik bapaknya. Keempat sahabatnya yang diantaranya ada Naya Zahra Lola dan Vela datang berkunjung ke rumahnya Shiva, dan mereka pun mengobrol di teras rumahnya Shiva. Dan Naya bercerita bahwasanya selama Shiva sakit selama 7 bulan, banyak kejadian yang tidak mengenakan, serentetan perampokan dan penjarahan yang dilakukan Anna si penyihir hitam. Polisi selalu gagal menghalau dan menangkap mereka dan Naya pun beberapa kali ikut dalam usaha penangkapan gerombolan hitam itu bersama anggota polisi. Setelah lama mengobrol dan bercerita, Naya dan 3 orang lainnya pamit undur diri dan pulang ke rumahnya masing-masing. Seminggu pun berlalu, komandan polisi kembali menelepon Shiva untuk meminta bantuannya karena telah terjadi perampokan lagi di sebuah ban.
Syifa pun bergegas berangkat dan tidak lupa membawa mustika atau pusaka berupa ikat pinggang yang berhiaskan batu safir biru pemberian kakeknya. Sesampainya sudah terjadi pertempuran antara polisi dan gerombolan hitam, dan ada Naya juga di sana membantu polisi. Banyak anggota polisi yang sudah terluka dan Naya sahabat Syifa pun kewalahan melawan gerombolan hitam yang dipimpin oleh Anna si wanita penyihir hitam. Syifa pun berlari dan ikut bertarung bersama Naya dan para anggota polisi untuk melawan gerombolan hitam. Satu persatu gerombolan hitam itu pun dikalahkan Syifa, dan akhirnya tinggal Anna si wanita penyihir hitam yang tersisa. Dan pertarungan Syifa dan Anna si wanita penyihir hitam pun terulang kembali. Tanpa basa-basi mereka pun mengeluarkan segala jurus dan ilmu yang mereka miliki. Pertarungan dahsyat pun tidak terelakkan. Cakra besar mereka pun membuat bumi bergetar. Ledakan-ledakan dari jurus mereka pun membuat bangunan dan gedung di sekitar mereka hancur. Cukup lama mereka bertarung. Jual beli serang pun sudah dilancarkan kedua kubu. Dan Anna si wanita penyihir hitam mengeluarkan ajian pamungkasnya dengan mustika batu merah delima yang ada di tongkatnya. Seluruh cakra dari Anna dan mustika merah delima itu dikumpulan jadi satu dan menyerang Syifa dengan bola cahaya merah yang cukup besar. Syifa pun tidak ingin dikalahkan kedua kali oleh Anna, maka Syifa pun berdoa dan mengeluarkan mustika batu safir biru di ikat pinggangnya. Dan cakra mereka pun bersatu dan berkumpul di badan Syifa dan menyerang Anna dengan bola cahaya biru yang cukup besar juga. Bola cahaya merah dan biru milik kedua kubu pun mengadu. Syifa terus membaca doa dan berzikir sambil terus menekan bola cahaya biru ke arah Anna. Begitu pula Anna terus menekan bola cahaya merahnya ke arah Syifa. Dan alhamdulillah Syifa pun menang. Serangannya telak mengenai Anna si wanita penyihir hitam. Anna pun terpental jauh dan tidak dapat bangun lagi. Bergegas Naya berlari mengambil tongkat bermustika batu merah delima itu dan mengamankannya. Anna yang sudah tidak berdaya segera diamankan polisi dan membawanya ke rumah sakit khusus tahanan. Syifa, Naya dan para anggota polisi pun kembali ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Syifa dan Naya menyerahkan mustika merah delima ke komandan polisi untuk nantinya disimpan kembali ke museum. Komandan polisi pun berterima kasih pada Syifa dan Naya karena telah membantu tugas polisi dalam menangkap penjahat. Syifa dan Naya pun kembali pulang ke rumah masing-masing dan menyembuhkan luka ringan yang didapat dari pertarungan tadi. Begitulah cerita Masani kali ini. Jangan lupa bantu kami dengan cara like dan subscribe ya pemirsa sejangkau siar. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dan share jika cerita ini menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum.